time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu nasab Rasulullah. Susunan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap disepakati oleh ahli sejarah sampai Adnan, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab Rasulullah tersampaikan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada penjelasan beberapa tokoh dalam nasab tadi. Yang pertama, Adnan adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ia merupakan nenek moyang bangsa Arab. Adnan dikenal sebagai pemimpin yang menjaga tradisi Ibrahimiyah, menyembah Allah dan menjauhi penyembahan berhala. Dari keturunannya inilah muncul berbagai kabilah besar seperti Quraisy, Tamim, Asad, dan lainnya. Yang kedua, Ma'ad bin Adnan dikenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Ia sering menyatukan kabilah-kabilah Arab dalam menghadapi ancaman luar. Yang ketiga, Nizar bin Ma'ad memiliki 4 orang anak yang menjadi asal-usul beberapa suku besar Arab, di antaranya Mudhar dan Rabiah. Yang keempat, yaitu Mudhar bin Nizar, adalah tokoh yang sangat dihormati karena menjaga kehormatan dan nilai-nilai keturunan Ibrahim alaihissalam. Dari garisnya inilah kelak muncul suku Quraisy. Yang kelima, Ilyas bin Mudhar, dikenal sebagai tokoh yang menjaga Ka'bah dan menegakkan adat penyembahan Allah secara murni di masa awal sebelum munculnya berhala. Yang keenam, Mudrikah bin Ilyas, adalah tokoh yang mewarisi tanggung jawab menjaga tradisi dan silsilah kemuliaan keluarga. Yang ketujuh, Kinanah bin Khuzaimah, menjadi asal nama suku besar Bani Kinanah, dari mana Quraisy berasal. Ia dikenal sebagai orang yang mulia dan berwibawa di kalangan bangsa Arab. Yang kedelapan, Fir bin Malik. Ia adalah tokoh yang menjadi asal nama suku Quraisy. Seluruh keturunan Fir disebut Quraisy, suku yang kelak akan menjadi penjaga Ka'bah dan memimpin Makkah. Yang kedelapan, Qusay bin Kilab, adalah tokoh yang menyatukan kembali suku-suku Quraisy yang terpencar dan menegakkan pemerintahan di Makkah. Ia mendirikan Darun Nadwa. Ia juga mengatur tugas-tugas pelayanan jamaah haji. Ia memiliki 2 orang anak, yaitu Abdiddar yang diwariskan Darun Nadwa dan Abdul Manaf diwariskan melayani jamaah haji. Yang ke-10, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Nama aslinya yaitu Amru. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Ia adalah pendiri Bani Hashim. Ia juga dikenal karena memperkenalkan sistem rihlah asy-syita'i wasyaif, yaitu perjalanan dagang Quraisy di musim dingin dan musim panas. Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Abdul Manaf. Dia adalah orang kaya raya yang terhormat. Dialah orang yang pertama yang meremukkan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Makkah. Yang ke-11, yaitu Abdul Muthalib. Nama aslinya itu Saiban karena dari kecil sudah memiliki uban. Ia adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikenal sebagai Abdul Muthalib karena diasuh pamannya di Madinah lalu dibawa ke Makkah. Ia adalah tokoh Quraisy yang sangat disegani, terkenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Beliau yang menggali kembali sumur Zam-Zam yang dahulu tertimbun, dan beliau pula yang memimpin penduduk Makkah dalam menghadapi serangan pasukan gajah Abraha. Yang ke-12, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, adalah ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah anak dari Abdul Muthalib yang paling dicintai. Abdullah lah yang mendapat undian untuk dikorbankan sesuai nazar Abdul Muthalib, tapi digantikan dengan 100 ekor unta. Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Ia dikenal sebagai pemuda yang soleh, berwajah tampan dan sangat mulia di kalangan Quraisy. Selanjutnya saya akan menceritakan peristiwa penting sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu peristiwa pasukan bergajah.
Pada tahun 570 Masehi, Abraha al-Ashiram, ia adalah gubernur Yaman yang merasa iri dan tidak senang melihat orang-orang Arab pergi berhaji ke Ka'bah di Makkah. Abraha membangun sebuah gereja besar dan indah di Sanaa, Yaman yang disebut Al-Qulais, dengan harapan mengalihkan ibadah haji bangsa Arab dari Ka'bah ke gerejanya. Suatu hari, gerejanya Abraha dirusak oleh seorang dari suku Kinanah. Sebagai bentuk penolakan terhadap pemindahan pusat ibadah, Abraha sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha memimpin pasukan besar menuju Ka'bah yang di dalamnya terdapat sejumlah gajah perang yang besar, termasuk gajah yang bernama Mahmud. Namun, gajah adalah sesuatu yang belum pernah dilihat bangsa Arab. Maka tahun itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Ketika Abraha dan pasukannya sampai di Makkah, mereka merampas onta-onta milik penduduk Makkah, termasuk onta milik Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib mendatangi Abraha, tetapi hanya meminta ontanya kembali, bukan Ka'bah. Ia berkata, "Aku adalah pemilik onta, dan Ka'bah memiliki pemiliknya yang akan menjaganya." Ketika Abraha memerintahkan gajahnya untuk masuk dan menghancurkan Ka'bah, gajah-gajah tersebut menolak untuk bergerak maju ke arah Ka'bah. Kemudian Allah mengirimkan burung ababil dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu kecil dari neraka yang disebut dengan sijil. Satu di paruhnya dan 2 di cakarnya. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tersebut ke atas pasukan Abraha. Setiap batu mengenai tentara, tubuh mereka seketika hancur dan berjatuhan, membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Abraha sendiri hancur tubuhnya dan meninggal dalam perjalanan pulang. Peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Fil yang disebut dengan Tahun Gajah. Namun, ada juga peristiwa lain sebelum kelahiran Nabi. Yang pertama yaitu terlihatnya bintang Ahmad. Selanjutnya yaitu ada peristiwa guncangnya istana Kisra di Persia dan robohnya 14 teras istananya. Dan ada juga peristiwa padamnya api yang disembah oleh kaum Majus. Dan juga ada peristiwa hanyutnya air sungai Sawah. Jadi, alasan saya memilih materi nasab Rasulullah SAW dan peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi, yaitu karena saya ingin lebih mengenal asal-usul Nabi dan menambah rasa cinta saya kepada beliau. Dan juga saya bisa mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi sebelum kelahiran Nabi. Jadi, hikmah yang dapat diambil dari nasab Rasulullah SAW dan peristiwa penting sebelum kelahirannya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan yang mulia, sehingga kita belajar untuk menjaga kehormatan keluarga dan meneladani sifat-sifat baik seperti jujur dan taat kepada Allah. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi, seperti kisah pasukan bergajah, menunjukkan kekuasaan dan perlindungan Allah serta menjadi tanda datangnya Nabi terakhir. Semua itu mengajarkan kita tentang kebesaran Allah, pentingnya keimanan, dan ajakan untuk kembali ke ajaran tauhid. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan tentang nasab Rasulullah SAW dan peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.